Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 373, Pengajar Kuil Dewa Templar, Yingtian. Akhirnya berhenti untuk beristirahat, ekspresi GG dan tiga tetua Templar Dewa lainnya sangat buruk. Tak satu pun dari keempatnya mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Penatua GG, apa yang harus kita lakukan sekarang? Beberapa saat kemudian, Jiangxi berbicara, memecah keheningan yang berat. GG menatap langit, mendesah sedikit tak berdaya, mari kita kembali ke Dewa Templar terlebih dahulu. Tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menerima hukuman dari pendeta kuil begitu mereka kembali. Aku tidak menyangka si brengsek Huang Xiaolong itu bisa mengendalikan sesuatu seperti Poison Core Scarab. Alis Jiangxi berkerut, akan sangat sulit untuk membunuhnya di masa depan. GG mengangguk setuju, secercah cahaya berkelebat di matanya, bagaimana anak itu melakukannya. Mengacu pada kemampuan Huang Xiaolong untuk mengendalikan skarab mayat beracun itu. Jiangxi plus menggelengkan kepalanya, itu pasti semacam teknik kultivasi. Di zaman kuno, Raja Hantu dapat mengendalikan ratusan ribu roh jahat, tetapi aku belum pernah mendengar teknik kultivasi yang dapat digunakan untuk mengendalikan makhluk beracun kuno seperti kumbang mayat beracun. Mungkinkah itu seni penjinakan binatang dari benua 10 penjuru? Tetua Templar Dewa lainnya menebak. Para bismen di benua 10 penjuru memiliki sejenis seni penjinakan binatang yang memungkinkan mereka mengendalikan binatang iblis. GG menolak gagasan itu, sambil menggelengkan kepalanya, mungkin tidak, seni menjinakkan binatang buas hanya akan memungkinkan seseorang untuk mengendalikan dua binatang iblis paling banyak. Baiklah untuk saat ini, kita harus segera kembali ke kuil dan melaporkan masalah ini kepada guru kuil, dengan seni ramalan guru kuil, dia pasti akan dapat menentukan penyebabnya. Jiangxi plus dan dua tetua lainnya setuju. Tanpa menunda lebih lama lagi, keempatnya menghilang dari bukit tandus itu dalam sekejap, terbang dengan kecepatan tinggi terus-menerus. 10 hari kemudian, mereka meninggalkan benua angin salju, tiba di tepi lautan luas. Angin kencang membentuk barikade alami di sekeliling tepian, aliran energi hitam melayang di udara, menghilang lalu berkumpul lagi, memancarkan aura kematian. Ini adalah salah satu wilayah terlarang terbesar di Martial Spirit World, Deatsi Gorge. Markas besar Dewa Templar sebenarnya terletak di atas Deatsi Gorge. Dari ngarai laut mati, GG, Jiangxi plus, dan kedua tetua terbang dalam pola yang tidak menentu, dengan belokan dan liku-liku, selama beberapa jam sebelum tiba di sebuah pulau. Pulau ini berbentuk bola besar tak beraturan, seperti sebidang tanah yang melayang di atas ngarai laut kematian. Di pulau itu, pohon-pohon kuno menjulang tinggi di langit, binatang-binatang iblis yang tampak aneh dapat terlihat terbang mengelilingi pulau, memancarkan paksaan yang seolah-olah berasal dari zaman kuno. Ketika GG, Jiangxi plus, dan kedua tetua melihat binatang iblis yang tampak aneh ini, ada ketakutan di mata mereka. Bahkan GG, seorang Saint Ordo ke-10 yang berada di puncak, menunjukkan rasa takut di hadapan binatang iblis ini, orang bisa menebak seberapa besar rasa takut mereka. Keempat orang itu dengan hati-hati mendekati pulau itu, dan mendarat di daratannya. Sesampainya di pulau itu, kelompok yang terdiri dari 4 orang itu berjalan melalui hutan lebat, dan mencapai puncak gunung 1 jam kemudian. Di puncak gunung ini terdapat sebuah istana yang tampak megah. Keempat orang itu langsung menuju puncak tertinggi, dengan berjalan kaki. Di pulau ini, bahkan dengan identitas keempat orang ini, mereka hanya bisa berjalan kaki. Di tengah perjalanan, keempat orang itu bertemu dengan seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah brokat emas, ia memiliki sepasang telinga runcing dan mata biru es. Pemuda itu terkejut saat bertemu dengan kelompok GG, bukankah kalian seharusnya menjaga kerajaan Luotong? Apa yang membawa kalian kembali? Wajah GG menjadi sedikit merah. Jiangxi plus dan kedua tetua melangkah maju untuk memberi salam, salam tetua Liu Yang. Pemuda ini adalah salah satu tetua agung Dewa Templar, Liu Yang. Selain itu, di antara 10 tetua agung, Liu Yang berada di atas GG. Liu Yang mengangguk sedikit pada ketiga orang itu. GG ragu-ragu sebelum berkata, Huang Xiaolong muncul. Huang Xiaolong. Liu Yang menatap keempat orang itu, lalu bertanya, mana kepalanya? Jelas, dia mengira keempat orang itu kembali untuk membawa kepala Huang Xiaolong. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan apa yang dirasakan keempat orang itu saat ini. Karena itu, tidak ada seorang pun yang menjawab. Melihat ekspresi aneh di keempat wajah itu, Liu Yang menunjuk, Jiangxi, bicaralah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Yao San dan yang lainnya? Jiangxi plus tidak berani menyembunyikan kebenaran, menjawab dengan jujur, tetua Yao San dan yang lainnya semuanya sudah meninggal. Apa? Liu Yang terkejut. Hanya 4 orang di depannya, termasuk GG, yang berhasil kembali, sisanya tewas. 7 ahli alam Saint tewas. Jiangxi plus menambahkan, Huang Xiaolong itu mengendalikan serangga purba beracun, kumbang mayat beracun.
Kumbang mayat beracun. Raut wajah Liu yang berubah muram. Jiang Si Plus melanjutkan dengan ekspresi muram, ya, dan jumlahnya tidak kurang dari 10.000. Tetua Yao San dan yang lainnya terbunuh oleh skarab mayat beracun ini. Kalau bukan karena kami cepat, kemungkinan besar kami juga akan, mengingat adegan tetua yang dimakan abis, Jiang Si Plus merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Liu yang tercengang. Lebih dari 10.000 skarab mayat beracun. Masalah ini harus segera dilaporkan kepada guru kuil. Kata Liu yang dengan wajah berwibawa. GG mengangguk. Beberapa saat kemudian, beberapa orang berdiri di aula besar di puncak utama. Di kursi utama di aula besar duduk seorang pemuda, yang seluruhnya diselimuti kabut hitam. Kabut hitam bergemuruh tanpa henti, memancarkan aura kematian yang kuat, seolah-olah orang di dalamnya adalah pembawa pesan kematian. Karena kabut hitam, wajah pemuda itu tidak terlihat, satu-satunya ciri yang terlihat adalah bahwa siluet itu milik seorang pemuda. Seorang wanita muda cantik dengan temperamen dingin berdiri di samping kabut hitam, mengenakan gaun putih bersih. Wanita muda yang dingin ini tidak lain adalah Lilu. Lebih dari 1 dekade telah berlalu, kepolosan yang naif dan cahaya nakal telah sepenuhnya lenyap dari wajahnya, yang tersisa hanyalah sikap acuh tak acuh yang dingin. Maksudmu Huang Xiaolong telah mengendalikan 10.000 poison core scarab. Di dalam kabut hitam, sebuah suara halus terdengar setelah mendengar apa yang dilaporkan. Suara itu sepertinya mampu menembus jauh ke dalam jiwa seseorang. Baik, Guru. GG segera menjawab sambil berlutut, silakan berikan hukuman kepada bawahan ini, Guru. Pemuda yang diselimuti kabut hitam itu adalah pengajar kuil Dewa Templar yang misterius, Yingtian. Jiang Si Plus dan kedua tetua juga berlutut karena khawatir, meminta hukuman. Pada titik ini, kekuatan yang luar biasa melonjak dari kabut hitam. Di hadapan kekuatan ini, baik GG, Jiang Si Plus, maupun yang lainnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam sekejap, 4 sosok terlempar keluar dari aula. Meski begitu, keempatnya dengan cepat berlutut lagi dengan darah menetes di sudut mulut mereka. Keheningan yang menyesakkan menyelimuti aula besar itu. Keringat membasahi dahi GG dan ketiga tetua. Pergi. Suara itu terdengar lagi dari kabut hitam. Kami sangat berterima kasih kepada guru karena telah menyelamatkan nyawa kami. Mata keempat orang itu berbinar, mereka segera mengucapkan terima kasih sebelum meninggalkan aula. Sejak awal, Lilu berdiri tanpa sepatah kata pun, tanpa ekspresi. Bahkan ketika dia mendengar nama Huang Xiaolong, tidak ada tanda-tanda pengenalan, seolah-olah itu hanyalah sebuah nama, seseorang yang tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah kelompok GG meninggalkan aula besar, guru kuil Yingtian berbicara, Liu Yang. Di dalam empedu yang besar, Liu Yang bergetar sebelum menurut, hadiah bawahan. Pimpin 6 tetua, pergilah ke markas gerbang Asura Benua Awan Bintang di Oblas Tengah, bawa 15 set baju sirah naga ilahi. Guru kuil Yingtian memerintahkan. Beritahu Limolin untuk selalu memperhatikan tindakan Huang Xiaolong. Selama perjalanan ke reruntuhan klan naga kuno di hutan asal, Dewa Templar berhasil menyambar 3 mayat naga suci purba, menggunakan sisik dan kulit naga untuk memurnikan lebih dari selusin set baju sirah naga suci. Pertahanan baju sirah naga suci sangat kuat, mustahil bagi senjata suci biasa untuk menembus pertahanan mereka. Baik, Guru. Liu yang menurut dengan hormat, dengan baju sirah naga ilahi itu, mereka tidak akan takut pada kumbang-kumbang mayat racun. Jika Huang Xiaolong muncul di wilayah tengah benua awan bintang, kalian semua harus mengerahkan segala upaya untuk membunuhnya dan membawa kepalanya kepadaku. Kilatan tajam berkelebat di mata Yingtian, jika tidak, kalian semua tidak perlu kembali. Rasa dingin menjalar hingga ke inti tubuh Liu Yang.